Membuat perencanaan pembelajaran adalah salah satu tugas utama kita sebagai pendidik. Perencanaan ini bisa diibaratkan seperti seseorang yang hendak bepergian. Ada persiapan yang dilakukannya terlebih dahulu. Misal, mencari tahu kondisi cuaca di daerah yang dituju. Jika kondisinya dingin, maka ia perlu membawa jaket dan pakaian yang hangat. Nah, modul ajar adalah salah satu bentuk perencanaan pembelajaran. Mirip seperti RPP, namun dengan komponen yang lebih lengkap. Sebagai contoh, pada video ini kita akan belajar membuat modul ajar pendidikan khusus untuk tunanetra dengan menggunakan mata pelajaran IPA di fase D. Bagi ibu dan bapak yang mengajar dengan kekhususan dan mata pelajaran lain, tetap bisa belajar karena pada dasarnya prinsip dan komponen dalam modul ajar tetap sama. Bu Tari, saya mau belajar membuat modul ajar. Apakah Ibu bisa menjelaskan pada saya cara merancangnya? Tentu saja Bu Nia, ada beberapa langkah yang perlu Ibu Nia perhatikan dalam membuat modul ajar. Apa saja langkah-langkahnya, Bu? Untuk membuat modul ajar, kita perlu memperhatikan penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan profil kekhususan peserta didik hasil dari asesmen diagnostik. Baik asesmen diagnostik kognitif yang berkaitan dengan kemampuan dasar materi mata pelajaran maupun asesmen diagnostik non-kognitif terkait kekhususan peserta didik. Kalau boleh saya tahu, bagaimana profil peserta didik yang Ibu Nia hadapi? Peserta didik yang saya hadapi adalah peserta didik tunanetra yang memiliki hambatan visual total dan low vision. Rencananya, saya mau rancang modul ajar untuk pembelajaran pubertas. Kedua peserta didik sudah dapat membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Peserta didik juga sudah memahami konsep perkembangan manusia. Oh begitu Bu, itu artinya Ibu sudah mengetahui profil peserta didik di kelas Ibu. Kalau begitu, bagaimana dengan langkah selanjutnya? Berikutnya, barulah kita dapat membuat modul ajar. Modul ajar ini perlu memuat beberapa komponen, yaitu pertama, tujuan pembelajaran yang diambil dari ATP yang sudah disusun. Kedua, langkah pembelajaran. Selanjutnya, asesmen di awal pembelajaran untuk memeriksa kesiapan belajar, termasuk instrumen penilaiannya. Lalu, asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran beserta instrumennya. Dan media pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan kekhususan peserta didik kita. Khusus tunanetra, maka memprioritaskan media auditori dan taktual. Berarti, untuk membuat modul ajar sesuai dengan komponen yang diperlukan, saya harus mulai dari tujuan pembelajaran dulu. Berdasarkan CP, murid diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Jika mengacu pada ATP yang sudah dibuat, maka tujuan pembelajarannya adalah untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran, diperlukan asesmen di akhir pembelajaran berupa presentasi hasil analisis studi kasus terkait pentingnya perubahan fisik di masa pubertas dalam interaksi kehidupan sehari-hari. Instrumen yang bisa digunakan berupa rubrik penilaian unjuk kerja, agar peserta didik bisa mencapai tujuan pembelajaran. Maka pendidik perlu mengetahui tahap perkembangan manusia, karena peserta didik tunanetra harus konkret secara taktual, memahami tahapan perkembangan manusia sebelum dapat mengidentifikasi ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Berarti, untuk asesmen awal pembelajaran, saya bisa melakukan tanya jawab seputar definisi dan proses tahapan perkembangan manusia. Misalnya, melalui pertanyaan seperti, coba jelaskan apa yang kalian pahami tentang arti perkembangan, atau siapa yang tahu tentang proses tahapan perkembangan manusia. Selanjutnya, saya tinggal menyusun langkah pembelajarannya. Saya mempunyai alokasi waktu sebanyak 6 kali 35 menit. Pertemuan pertama mengulas tentang arti pubertas dan identifikasi ciri-ciri fisik laki-laki serta perempuan pada masa pubertas, beserta cara merawatnya. Kegiatan ini dapat dilakukan peserta didik tunanetra dan low vision melalui pengamatan taktual untuk dapat mengidentifikasi perbedaan ciri fisik di masa pubertas.
Nah, ketika sudah mengetahui rencana asesmen dan langkah kegiatan, jadi mudah bagi saya untuk mengidentifikasi media ajar yang dibutuhkan. Seperti 1. Manekin yang disesuaikan dengan kekhususan peserta didik atau dapat dimodifikasi sesuai keterampilan guru. Media ini dibutuhkan dalam pengamatan taktual agar mempermudah peserta didik tunanetra dan low vision dalam mengidentifikasi ciri-ciri fisik pada masa pubertas. 2. Video yang mengutamakan kejernihan suara untuk membantu pemaparan studi kasus yang akan didiskusikan. 3. Alat perawatan tubuh, contoh deodoran, pencukur bulu, foam pembersih bulu, dan pembalut. Sudah siap deh perencanaan yang saya buat. Modul ajar ini tinggal saya gunakan untuk 2 minggu ke depan. Ibu dan Bapak Guru, video tadi merupakan ilustrasi upaya Bunia untuk merancang modul ajar. Bunia yang mengajar di pendidikan khusus memperhatikan profil kekhususan dan karakteristik peserta didiknya yang tunanetra, agar pembelajaran yang diterima menjadi bermakna dan fungsional. Yang perlu diperhatikan pada pendidikan khusus yaitu perancangan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Oleh karena itu, bisa saja saat merancang pembelajaran terjadi lintas fase dan elemen. Selain merancang sendiri, Ibu dan Bapak juga bisa menggunakan dan atau memodifikasi modul ajar yang tersedia pada platform Merdeka Mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selamat merancang pembelajaran ya, Ibu dan Bapak Guru hebat.